Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6081 sampai bab 6090. Setelah membuat rencana, Charlie melepas pakaian dokternya dan kembali ke bangsal tempat Hank berada. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menunggu dengan sabar hingga hakim datang ke rumah sakit dengan membawa dokumen hukum lengkap dan langsung menyatakan Raymond tidak bersalah. Sekarang si Fang Baozuang hampir kembali ke Tiongkok selama Raymond dibawa pergi dengan selamat dan Jamie serta Tuan Zoro dihilangkan. Perjalanan Charlie ke Amerika akan dianggap sukses. Yang pasti, Charlie secara khusus meminta Jamie untuk menyewa jet bisnis yang bisa terbang langsung ke China atas namanya sendiri, dan meminta jet bisnis tersebut untuk mengajukan rute langsung ke East Cliff dan bersiaga di John F. Kennedy di New York. Bandara, larut malam. Setelah memilah semua dokumen, Hakim New York secara pribadi membawa dokumen tersebut, bersama dengan beberapa staf pengadilan dan staf penjara Brooklyn, dan dilarikan ke rumah sakit Manhattan. Hakim lanjut usia tidak perlu terburu-buru, karena sesuai dengan prosedur peradilan Amerika, mereka harus menunggu hingga sidang normal besok untuk mengumumkan pengunduran diri Raymond. Tapi kali ini, reputasi keluarga Rothschild sangat mempengaruhi, dan kekuasaan rumah keluarga Cole terputus secara misterius, yang membuat Howard sangat khawatir bahwa si Fang Baozuan telah dibawa keluar dari rumah keluarga Cole. Jadi dia juga sangat berharap itu segera melepaskan Raymond, lalu awasi setiap gerakan Raymond. Dia merasa mungkin dia bisa mendapatkan kembali si Fang Baozu dengan cara ini. Jadi ketua hakim datang dengan tergesa-gesa. Charlie berada di bangsal, mengandalkan pendengarannya yang sangat baik untuk menyatukan setiap gerakan di bangsal Raymond. Senior Zoro di bangsal seberang tampaknya memiliki fitur wajah yang sedikit lebih rendah. Jadi dia memilih untuk melepaskan energi spiritual untuk persepsi. Hakim membawa staf ke bangsal, dan di bawah bukti FBI dan staf, berkata kepada Raymond, "Raymond, keluarga Rothschild mengakui bahwa kasus sebelumnya yang melibatkan Anda karena pencurian barang antik adalah kesalahpahaman. Setelah pertimbangan darurat di suatu negara, pengadilan memutuskan untuk mencabut tuntutan terhadap Anda. Mulai sekarang, Anda akan bebas." Senior Zoro, yang menggabungkan bangsal dengan energi spiritualnya, mau tidak mau berpikir dalam hati, informasi Jamie memang akurat, dan orang bernama Raymond Cole akan dibebaskan. Dan, pada saat ini, Raymond di ranjang rumah sakit juga terkejut. Dia tidak mengira keluarga Rothschild akan mencabut pengakuan mereka secepat itu. Dalam beberapa hari terakhir sejak dia bertemu Charlie, Raymond tidak mendapat kabar tentang Charlie. Dan dia tidak tahu apakah Charlie telah membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Sekarang hakim tiba-tiba ingin membebaskannya. Dan dialah orang pertama yang idenya adalah menemukan cara untuk menghubungi Charlie. Namun, detik berikutnya dia merasa tidak boleh berinisiatif untuk menghubungi Charlie. Keluarga Rothschild kini melepaskan diri, seperti para pemburu yang menggali sarang lebah pembohong di pegunungan dan hutan. Mereka akan mengikat tawon ke tubuhnya, bulu lalu membuang kembali tawon tersebut ke dalam sarangnya untuk mencari lokasi sarangnya. Dia yakin keluarga Rothschild seharusnya memiliki rencana yang sama sekarang. Melihat dia tidak berbicara, hakim berkata, "Selain itu, Tuan Cole, semua biaya perawatan Anda di sini akan ditanggung oleh keluarga Rothschild. Jika Anda perlu melanjutkan perawatan, semua biaya akan ditanggung oleh mereka. Juga mengenai cedera pribadi, kerugian fisik dan mental yang Anda derita selama di penjara, keluarga Rothschild telah menawarkan penyelesaian sebesar 30 juta dolar. Jika Anda setuju, mereka akan mengatur pengacara untuk datang dan menegosiasikan perjanjian dengan Anda. Jika Anda tidak puas dengan jumlah ini, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kapan saja." Sistem perjudian di Amerika Serikat berbeda dengan sistem perjudian di Timur, khususnya Tiongkok. Perbedaan terbesar mungkin terletak pada masalah pemulihan. Di Tiongkok, definisi kompensasi seringkali didasarkan pada pendapatan per kapita sebagai acuan, sehingga seringkali tidak terlalu tinggi. Namun, di Amerika Serikat, jika sifat dan dampaknya parah, pemulihannya mungkin sangat tinggi. Beberapa tahun yang lalu,
Sebuah maskapai penerbangan Amerika memukuli seorang dokter Asia di dalam pesawat dan menyeretnya keluar dari pesawat. Kejadian tersebut terungkap di internet dan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Pada akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan, dan jumlahnya tidak diungkapkan kepada publik. Hal itu diungkapkan dengan jelas, namun menurut yang disalurkan oleh banyak saluran, kemungkinan dipulihkannya besar sebesar 140 juta dolar informasi. Kompensasi ini tidak terbayangkan di Tiongkok, namun hal ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat. Karena keluarga Rothschild menganggap diri mereka tidak beruntung dan mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka di luar keinginan mereka, maka menurut masyarakat Amerika, Raymond dapat segera menuntut kompensasi yang besar dari mereka. Apalagi, mengingat pengaruh kejadian ini, selama pengacaranya cukup profesional, tidak sulit bagi keluarga Rothschild untuk membayar kompensasi sebesar 300 juta dolar. Namun, Raymond berkata dengan sangat tenang saat ini, kompensasi tidak diperlukan. Tolong beritahu pengacara keluarga Rothschild dan minta mereka menyiapkan penyelesaian tanpa syarat. Saya bersedia menandatanganinya. Hakim tercengang dan tidak bisa membantu berkata, Tuan Cole, apakah Anda yakin ingin menyelesaikannya tanpa syarat? Meskipun status saya tidak memungkinkan saya untuk berbicara terlalu banyak, seiring dengan berkembangnya kasus ini sejauh ini, orang-orang di seluruh Amerika Serikat memperhatikan Anda. Jika Anda tidak menginginkan perdamaian, ini agak tidak adil. Karena keluarga Rothschild telah memilih untuk membebaskan Raymond, mereka harus memberi Raymond kompensasi yang masuk akal berdasarkan emosi dan alasan. Hanya dengan cara ini orang yang memperhatikan hal ini bisa merasa puas dan bisa puas. Namun, jika Raymond tidak menerima kompensasi, baik keluarga Rothschild tidak membayarnya atau tidak menginginkannya, masalah ini akan membuat orang-orang yang bersangkutan merasa seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak akan pernah bisa melepaskannya. Hakim memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rothschild, jadi tentu saja dia tidak ingin masalah ini meninggalkan jejak pada akhirnya. Selama kedua belah pihak dapat mendamaikan masalah tersebut dengan hasil yang memuaskan publik, masalah tersebut perlahan akan memudar dari mata publik, akhirnya tidak ada yang akan mengingatnya. Jadi, dia menasihati Raymond, Tuan Cole, saya tahu bahwa keluarga Akerda juga merupakan keluarga kaya dan tidak terlalu peduli dengan uang, tetapi saya tetap berharap Anda mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Anda telah dianiaya dan disiksa, dan kamu harus dihukum, karena keluarga Rothschild telah banyak merugikan Anda. Mereka harus diberi jaminan yang mampu dan membayar harga yang mahal. Raymond menghiburnya dengan lembut dan tersenyum. Kompensasi benar-benar tidak diperlukan. Jika saya mendapatkan uang, dan banyak uang, mentalitas setiap orang terhadap masalah ini akan berubah drastis. Dari awal, semua orang akan bersimpati padaku dan rela mengeluh untukku. Lambat laun berubah, dan akhirnya berkembang menjadi iri padaku. Cemburu aku, dan bahkan ingin menggantikanku dan menjadi diriku. Dalam proses ini, di mata mereka, pelaku kekerasan lambat laun tidak lagi menjadi pelaku kekerasan, melainkan menjadi pemberi kekayaan. Ini bertentangan dengan semua yang saya harapkan, dan saya tidak bisa menerimanya. Hakim bertanya dengan heran, Tuan Cole, apa sebenarnya yang Anda harapkan? Raymond meninggikan suaranya dan berkata dengan serius, yang saya harapkan adalah setiap orang selalu dapat mengingat kejadian ini. Ingatlah bahwa keluarga Rothschild adalah sebuah langkah yang menginjak-injak hukum Amerika. Ingatlah bahwa mereka menggunakan senjata publik untuk tujuan pribadi dan dengan tegas mengendalikan seluruh penjara di tangan mereka sendiri. Ingatlah bahwa mereka menyalahgunakan hukuman mati pengadilan tanpa menyiksa orang lain demi mencapai tujuan mereka sendiri. Pada titik ini, Raymond berkata dengan penuh semangat, saya berharap orang-orang dapat mengingat bahwa nenek moyang mereka menggunakan cara yang sangat tercela untuk merampas sejumlah besar kekayaan dari Timur dan Tiongkok, dan menyebabkan tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Saya berharap orang-orang akan selalu mengingat bahwa dosa nenek moyang mereka terlalu banyak untuk dijelaskan. Jadi, saya tidak bisa meminta uang mereka, apalagi menginginkannya. Hakim sedikit malu sejenak. Jika Raymond benar-benar tidak menginginkan 1 sen pun, maka penolakannya untuk memberikan perdamaian pasti akan memicu diskusi publik lagi. Dan ketika orang-orang membahas masalah ini,
mereka akan berpikir bahwa keluarga Rothschild pasti telah menyebabkan terlalu banyak kerugian. Jadi dia sepenuhnya mengabaikan godaan uang yang tinggi dan tekad untuk tidak menginginkan 1 sen pun dari keluarga Rothschild. Dalam hal ini, keluarga Rothschild akan semakin pasif dalam opini publik. Pada saat ini, staf penjara yang diam di samping dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Cole, saya Brian White, wakil sipir penjara Brooklyn. Atas nama penjara Brooklyn, saya ingin melayani kamu. Saya dengan tulus meminta maaf atas semua perlakuan tidak adil yang Anda derita di penjara Brooklyn. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda memaksa, kami juga akan membayar kompensasi atas perlakuan tidak adil yang Anda derita." Raymond berkata, "Jangan khawatir, setelah kejadian ini berlalu, saya tidak akan meminta penyelesaian dari pihak manapun, apakah itu keluarga Rothschild, penjara Brooklyn, atau seluruh sistem perdagangan di Amerika Serikat." Saat dia berkata, dia bertanya kepada Brian, "Sejak saya sudah dibebaskan, bisakah barang-barang pribadi saya dikembalikan kepada saya?" Ya, tentu saja." Brian mengangguk berulang kali tanpa berpikir, lalu mengeluarkan sel penjara dari koper yang dibawanya. Penyimpanan khusus tas dengan segel dan informasi pribadi Raymond. Dia menyerahkan tugas penyimpanan kepada Raymond dan berkata, "Tuan Cole, barang-barang pribadi Anda semua ada di sini. Silakan periksa dan lihat apakah ada yang hilang." Raymond tas membuka penyimpanan dan mencari-cari di dalam. Dia peduli hal utama yang saya punya hanyalah ponsel saya, yang lainnya tidak masalah. Segera setelah itu, ia mencoba menghidupkan ponselnya. Setelah menekan tombol power lama, ponsel tersebut masuk ke halaman startup. Raymond menatap Hakim dan Brian dan bertanya, "Apakah ada yang membaca informasi di ponsel saya?" "Bagaimana bisa?" Brian dengan cepat berkata, "Benda-benda ini ada di Brooklyn sejak Anda ditangkap. Penjara telah menyegelnya. Kami belum pernah membukanya. Jadi bagaimana kami bisa membaca informasi ponsel Anda?" Brian menunjuk segel di atasnya dan berkata, "Lihat informasi di segel itu. Itu berarti Anda dikirim ke penjara Brooklyn. Itu telah diposting hari itu." Raymond berkata dengan tenang, "Segelnya bisa dipalsukan. Anda berkolusi dengan keluarga Rothschild. Anda bahkan dapat menyerahkan seluruh penjara kepada mereka. Belum lagi ponsel saya. Ponsel saya ada di sini. Sebelum saya tangkap, mati otomatis karena kekurangan daya. Namun kini tidak hanya bisa dihidupkan, tapi baterainya juga 70%. Ini membuktikan ada yang menghubungkan ponsel ini dengan kabel data. Karena kamu sudah mengambilnya. Barang-barang pribadiku disegel di dalam tas penyimpanan ini. Jadi yang begitu perhatian dan membantuku mengisi daya ponselku." Brian terdiam sesaat. Faktanya, dia tahu betul bahwa belum lagi ponsel Raymond. Bahkan rumah Raymond telah digeledah berkali-kali oleh keluarga Rothschild. Tentu saja, ponsel tersebut adalah petunjuk penting yang tidak akan mereka lepaskan. Faktanya, ponsel ini telah lama diakses oleh peretas Rothschild dan semua data serta informasi di dalamnya telah berlisensi. Namun, ketika Raymond mentransfer paket tersebut ke si Fang Baozuang, dia curiga bahwa ponsel tersebut pasti menjadi target utama penyelidikan pihak lain. Jadi dia menyiapkan tanggapan terlebih dahulu dan menghapus semua petunjuk berharga. Baterai ponselnya rusak, dan dia melakukannya dengan sengaja, untuk membuktikan apakah pihak lain akan memeriksa ponselnya dan apakah pihak lain akan bertindak hati-hati seperti dia. Saat ponsel ini masih memiliki daya 70% setelah dihidupkan, yang berarti pihak lain tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu seperti Anda. Jika Anda melakukannya sendiri, karena ponsel mati, setelahnya menyalin data, Anda juga ingin ponsel ini menghabiskan seluruh dayanya dan mati secara otomatis. Oleh karena itu, pada saat ini, Raymond merasa sangat lega. Melihat sisi keluarga Rothschild yang lalai, dia sangat yakin bahwa Charlie pasti punya cara untuk membawa rumah harta karun si Fang keluar dari New York di bawah perlindungan ketat keluarga Rothschild. Mungkin sudah dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. Pada saat ini, pihak keadilan juga merasa malu dan segera berjanji, "Tuan Cole, mohon jangan khawatir. Saya akan melaporkan masalah ini ke polisi New York dan membiarkan mereka menyelidikinya secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang telah menggunakan ponsel Anda." Raymond tersenyum kecil dan berkata dengan murah hati, "Lupakan saja.
Ketua Hakim, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Ketua Hakim dan Brian menghela napas lega pada saat yang sama. Jika masalah ini menyebar, itu akan terjadi, menjadi tanggung jawab Departemen Kehakiman. Jika sebuah skandal kembali memicu reaksi keras, akibatnya akan sangat tidak teraktivasi. Maka Ketua Hakim segera menyerahkan dokumen tersebut kepada Raymond dan berkata, jika Tuan Cole tidak keberatan dengan penyerahan tersebut, silakan tanda tangani ini. Setelah penandatanganan, dokumen tersebut akan segera berlaku dan Anda akan bebas. Raymond mengangguk. Dia mengambil pena dan menandatangani namanya di tanda tangan. Hakim mengumpulkan dokumen dan bertanya, sekarang Raymond telah mendapatkan kembali kebebasannya. Apa rencana selanjutnya? Haruskah dia tinggal di sini untuk melanjutkan perawatan? Atau haruskah dia pergi dari sini dan pergi ke tempat lain? Raymond ragu-ragu sejenak. Dia tahu jika dia pergi dari sini, dia akan menjadi sasaran keluarga Rothschild. Namun luka-lukanya sudah lama dibudidayakan oleh Charlie. Jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia tidak bisa tinggal di rumah sakit selama sisa hidupnya hanya karena dia takut akan kompensasi. Saat ini, penanggung jawab FBI berkata, sekarang Raymond telah dibebaskan. Pekerjaan kami telah berakhir. Orang-orang kami akan dievakuasi satu demi satu dalam 10 menit, FBI. Tetap di sini. Dan itu sebenarnya bukan untuk melindungi Raymond. Sebelumnya, Raymond adalah seorang tahanan dengan identitas sensitif yang sedang mencari perawatan medis di luar negeri. FBI benar-benar tidak berani membiarkan dia melakukan kesalahan. Jika tidak, seluruh sistem peradilan Amerika akan dipermalukan. Tapi situasinya berbeda sekarang. Raymond telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dan FBI tentu saja tidak perlu terus melindunginya. Jika ada masalah dengan keselamatan pribadinya di masa depan, tekanan tentu saja akan ada pada polisi New York atau polisi setempat lainnya, dan tentu saja FBI tidak mengaturnya. Raymond secara alami mengetahui bahwa FBI tidak akan selalu melindunginya, tetapi dia telah menjalin hubungan hidup dan mati. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia membujuk dan memutuskan untuk membeli tiket paling awal untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Cina. Karena anggota keluarga Rothschild telah membebaskan diri, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menghentikan mereka meninggalkan Amerika Serikat. Bagaimanapun, mereka berangkat dengan tangan kosong, selama mereka dapat memastikan bahwa mereka belum melewati gedung harta karun Sifang. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya adalah, Paman Cole, setelah FBI pergi, langsung pergi ke atap rumah sakit dan saya akan mengantarmu kembali ke China. Ketika Raymond melihat pesan teks ini, dia langsung menebak bahwa pesan ini pasti dari Charlie. Charlie mendapat bantuan dari keluarga Fox di Amerika Serikat, dan dia juga memiliki anggota inti keluarga Rothschild di bawah kendalinya. Mudah untuk mendapatkan nomor ponselnya, tapi Raymond tidak mengira Charlie akan tepat pada waktunya. Tidak lama setelah ponselnya dihidupkan, pesan teksnya terkirim. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Tuan Wade ada di dekat sini? Tebakan Raymond benar, justru karena Charlie mendengar percakapan antara beberapa orang dan mengetahui bahwa ponsel Raymond dihidupkan sehingga dia meminta Vera, yang berada jauh di Tiongkok, untuk menggunakan nomor virtual yang tidak dapat dilacak untuk mengirim pesan ini ke Raymond secara berurutan. Untuk mengirim sinyal ke Raymond, beritahu dia bahwa dia pasti akan menyelamatkannya. Jika Raymond tidak mau meninggalkan Amerika Serikat beberapa menit yang lalu, menurut pemikirannya, karena dia dinyatakan bersalah, dia harus menjalani hukumannya di Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok dengan bersih setelah dibebaskan dari penjara. Namun situasinya berbeda sekarang. Keadilan telah membebaskannya secara langsung, dan dia dapat meninggalkan Amerika Serikat kapan saja tanpa diminta sebagai buronan. Jadi dia langsung membalas dengan pesan. Pesannya sangat sederhana, hanya 2 kata, terima kasih. Dia juga tahu bahwa meskipun nomor pihak lain tidak dapat dilacak, isi pesan teks telah disimpan di server perusahaan komunikasi Amerika, dan keluarga Rothschild serta orang kaya dan berkuasa lainnya dapat mengambil informasi ini kapan saja. Oleh karena itu, balasan dari dirinya tidak boleh mengungkapkan informasi apapun terkait Charlie. Setelah membalas pesan tersebut,
Raymond meletakkan di ponselnya dan berkata dengan sedikit lelah, "Terima kasih atas usaha Anda hari ini. Tetapi karena saya telah dibebaskan sekarang, silakan pergi. Saya ingin istirahat sendiri." Raymond tidak ingin membuang kata-kata itu lagi padanya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan itu lain kali." Hakim dan rombongan kemudian pergi. Sedangkan penanggung jawab FBI mengeluarkan kertas perjanjian dan berkata kepada Raymond, "Tuan Cole, tolong tanda tangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa hidup dan kesehatan Anda tidak terancam dengan cara apapun selama keseluruhan proses ketika kami diperintahkan untuk melindungi keselamatanmu." Raymond mengangguk dan mengambil pena. Dia menuliskan namanya di atasnya. Agen FBI lainnya juga mulai mengemas peralatan mereka dan berencana mengungsi dalam 10 menit. Sekarang Raymond dibebaskan dan dia tidak keberatan dengan keluhan FBI. Masalah keamanan berikutnya tidak ada izin dengan FBI. Saat ini, Senior Zoro di Bangsal 1707 sudah mulai bersiap-siap. Menurutnya, selama FBI sudah pergi, dia akan mudah menangkap Raymond. Dia hanya perlu mengendalikannya dan membawanya ke atap, dan sisanya diserahkan kepada Jamie. Saat dia berjanji, Jamie menggunakan perangkat lunaknya untuk mengiriminya pesan, yang berbunyi, "Senior Zoro, bawahan saya telah membuat pengaturan. Helikopter akan segera mendarat di lantai atas rumah sakit. Selain itu, saya juga telah menyuap teman Raymond, membuat Raymond berpikir bahwa helikopter itu diatur oleh teman-temannya. Setelah helikopter mendarat, dia akan pergi ke lantai atas. Anda akan mengikuti dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika dia melihat sesuatu yang tidak normal, Anda harus menangkapnya langsung di helikopter." Tuan Zoro terkejut. Dia menjawab pesan. "Apakah itu membuktikannya?" Jamie menjawab, "Ya, itu." Senior Zoro menjawab dengan ragu. "Mengapa Tuan Ying harus meminta kamu dan saya bekerja sama melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah? Dengan kemampuanmu, kamu bisa mengatasinya sendiri." Jamie menjawab, "Apa yang Anda bicarakan adalah bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, jika ada situasi yang tidak terduga, mengingat kemampuan bawahan saya, itu mungkin tidak mudah. Tuan Ying meminta Anda untuk datang, mungkin demi asuransi tambahan." Tuan Zoro banyak berpikir, agak tidak bisa diandalkan. Dia masih tidak percaya bahwa tugas ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi, dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. "Kamu harus mengawasi orang bernama Raymond itu. Dan kamu harus berhati-hati dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan atau kelalaian apapun." Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter turun dari langit, mendarat dengan mantap di landasan lantai paling atas rumah sakit Manhattan. Di kokpit helikopter, selain pilot, juga duduk Jamie. Sesuai permintaan Charlie, Jamie berkendara terlebih dahulu untuk menemui pilot, lalu naik helikopter bersama-sama ke atap rumah sakit Manhattan. Begitu helikopter mendarat, Jamie berkata kepada pilot, "Anda tidak perlu mematikan helikopter. Anda pergi dulu, saya akan menunggu di sini saja." Pilot bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Tuan Cheren, bisakah Anda menerbangkan helikopter?" Jamie berkata dengan ringan, "Omong kosong. Jika saya tidak tahu caranya, mengapa saya meminta Anda pergi?" Pilotnya bukan anggota perkumpulan penghancuran King. Dia hanyalah seorang pilot di sebuah perusahaan penerbangan umum milik keluarga Aker. Perusahaan tempat dia bekerja, dan perusahaan tempat dia mengemudikan helikopter semuanya adalah industri keluarga Aker. Apalagi perusahaan penerbangan umum ini selama ini dikelola oleh Jamie, sehingga pilotnya tidak berani membangkang. Jadi, pilot dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Cheren, saya akan berangkat dulu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja." Setelah itu, dia melepas headphone peredam bisingnya dan melambai ke Jamie di bawah suara getaran. Helikopter dia membuka palka dan melompat turun. Deru mesin helikopter menyemangati Tuan Zoro di lantai 17. Dia tahu bahwa Raymond mungkin akan segera pergi dari sini. Jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Raymond di Bangsal 1701. Takut sesuatu akan terjadi pada orang ini lagi. Saat ini, FBI juga telah mengemas peralatannya dan bersiap untuk melakukan evakuasi satu demi satu.
Charlie tahu betul bahwa energi spiritual Tuan Zoro terutama digunakan untuk menyatukan bangsal 1701 dan Raimon di bangsal. Dengan energi yang terbatas, tidak mungkin untuk menyatukan banyak orang pada saat yang sama. Jadi dia meninggalkan bangsal 1708 secara besar-besaran dan pergi ke ruang gawat darurat dulu. Lalu dia kembali ke trik lamanya, menyamar sebagai dokter, keluar dari ruang gawat darurat dan langsung menuju bangsal 1701. Ketika dia mendekati bangsal 1707, Charlie dapat merasakan bahwa Tuan Zoro sedang mengawasinya dengan energi spiritual. Tetapi dia tidak khawatir karena dia sudah pernah berinteraksi dengan Tuan Zoro sebelumnya. Dia yakin tidak akan menimbulkan kemundurannya. Jadi, dia berhenti di pintu bangsal 1707 dan mengetuk pintu dengan lembut. Senior Zoro dengan cepat membuka pintu dari dalam dan bertanya pada Charlie dengan waspada. Apakah ada yang salah, dokter? Charlie berkata, halo, Tuan Cheren meminta saya untuk mengirim pasien dari tahun 1701 ke atap. Dia meminta saya untuk berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Sapa dan katakan bahwa helikopter telah disiapkan di atap gedung dan meminta Anda ikut bersamanya. Tuan Zoro mengerutkan kening dan bertanya, apalagi yang dia katakan? Charlie mengejutkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak, tolong telepon dia dan tanyakan. Saya hanya mengirimi Anda pesan atas namanya. Senior Zoro memandang Charlie dan melihat bahwa dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Semuanya, jadi dia mengira ini adalah pengaturan Jamie. Bagaimanapun, Jamie baru saja terjadi rencana spesifiknya, yang bertepatan dengan apa yang dikatakan Charlie. Menurutnya, Jamie hanya meminta untuk datang dan menyampaikan pesan kepadanya secara halus agar dia bisa bersiap. Jika dia mengatur agar dirinya dan Raimon naik helikopternya nanti, maka masalah ini bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Charlie, "Oke, saya mengerti. Anda dapat pergi dan melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tuan Cheren kepada Anda." Charlie mengangguk. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia terus berjalan menuju pintu 1701. Berdiri di luar pintu, Charlie mengetuk pintu dan kemudian berkata, Tuan Cole, teman Anda datang menjemput Anda. Helikopter ada di atap. Dia memintaku untuk mengantarmu sekarang. Raimon mendengarnya seketika. Mendengar suara Charlie, dia segera membuka pintu. Melihat Charlie berpakaian seperti dokter, dia merasa lega dan bertanya dengan cepat, apakah aku harus naik sekarang? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah menunggumu di atas, dan meminta aku mengantarmu. Raimon segera berkata, oke, terima kasih atas kerja kerasnya. Kemudian, Raimon mengambil barang-barangnya dan mengikuti Charlie keluar dari bangsal dan menuju lift. Begitu memasuki lift, Raimon ingin bertanya kepada Charlie tentang berita si Fang Baozuang. Charlie tidak menunggunya berbicara dan langsung menyerahkan ponselnya dengan sebaris teks yang dimasukkan. Raimon mengambil dan membaca teksnya, lalu segera mengembalikan ponselnya kepadanya, dan pada saat yang sama memberi isyarat oke dengan ekspresi tegas. Di sisi lain, begitu mereka berdua memasuki lift, Senior Zoro keluar dari bangsal. Dia menerapkan ke ruang lift, dan naik lift lagi ke lantai paling atas. Ketika dia sampai di atap, Charlie sudah memimpin Raimon helikopter menuju. Charlie membawa Raimon keluar dari pintu helikopter melawan kekuatan angin yang sangat besar dari rotor helikopter. Raimon hendak naik, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berteriak kepada Charlie meskipun ada suara mesin yang keras. Ini bukan helikopter yang diatur oleh temanku. Charlie juga berteriak, Tuan Cole, ini adalah temanmu yang mengaturnya. Jadi cepatlah. Tidak, Raimon menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, ini tidak diatur oleh temanku. Disarankan aku pergi sendiri dengan mobil. Setelah itu, dia berbalik dan menjauh. Senior Zoro, yang muncul di belakang, melihat Raimon hendak naik helikopter tetapi tiba-tiba menoleh. Dia menyadari bahwa Raimon pasti memperhatikan sesuatu. Namun, saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika Raimon menyadarinya. Di mata Tuan Zoro, dia seperti semut. Dia bisa melangkah maju sekarang dan dengan mudah membawa Raimon ke dalam helikopter. Jadi, tanpa ragu-ragu,
Dia mengambil beberapa langkah dengan cepat, berjalan mendekati Raymond, dan memblokir Raymond di luar pintu helikopter. Melihat jalan ke depan terhalang, Raymond langsung bertanya, "Siapa Anda?" Tuan Zoro tersenyum tipis. "Tuan Cole, jika Anda tidak ingin mati, ikuti saja saya dengan helikopter." Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban Raymond. Dia segera mengulurkan tangan dan berencana untuk membawa Raymond langsung ke helikopter. Situasi saat ini telah mencapai tahap akhir. Tuan Zoro tahu bahwa selama dia membawa Raymond dengan helikopter, misi pada dasarnya akan selesai. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia tidak akan pernah memberi Raymond kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Raymond, karena dia dapat melihat bahwa Raymond tidak memiliki terendam. Dan orang-orang seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapannya. Tetapi ketika Senior Zoro mengira semuanya sudah pasti, Charlie, yang berjarak kurang dari 2 meter darinya, tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang sangat kuat dalam sekejap. Dia menuangkan semua energi spiritual ke tangannya, dan dengan gerakan tercepat, dalam sekejap mata, dia memutar ke depan Senior Zoro. Perhatian Senior Zoro terfokus pada Raymond. Dia tidak pernah menyangka bahwa dokter di sebelah Raymond ternyata adalah seorang ahli yang selama ini menyembunyikan auranya. Untuk sesaat, dia begitu ketakutan sehingga dia dengan cepat mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk bersiap menghadapi pertarungan. Tapi Charlie menyerang lebih dulu, dan melampaui kemampuannya. Oleh karena itu, ketika Charlie segera menggunakan tangannya yang berisi energi spiritual yang kuat untuk memeluk erat lengan Tuan Zoro dari kedua sisi, energi spiritual dan tubuh yang kuat menyatu menjadi satu, seperti tubuh baja yang sangat kuat tang besi menjepit Senior Zoro. Tuan Zoro terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dokter palsu ini. Karena ketakutan, dia melawan dengan sekuat tenaga dan berteriak keras, "Penjahat tak tahu malu. Beraninya kamu menuduhku menyerangku tanpa etika bela diri. Aku akan membunuhmu." Setelah itu, dia menggunakan energi spiritualnya dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk membebaskan diri dari belenggu Charlie. Namun, Charlie datang dan langsung mengendalikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersaing dengan Charlie untuk mendapatkan kekuatan. Tapi dia bukan tandingan Charlie. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tetap tidak bisa bergerak. Charlie mencibir saat ini dan berkata dengan keras di telinganya, "Senior Zoro, kan? Ingat, orang yang mengirimmu dalam perjalanan hari ini adalah putra Curtis, Charlie Wade." Ketika Senior Zoro mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung ketakutan. Keringat dingin mengalir tak terkendali di seluruh wajahnya. Dalam kilatan petir, dia tanpa sadar berteriak, "Nak, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu satu tingkat lebih kuat dariku? Lihat aku membuka istana Niwan." Setelah itu, dia mulai menggunakan keterampilan mentalnya untuk bersiap menghadapi buka istana Niwan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Charlie mencibir saat ini dan berkata dengan nada menghina, "Persetan dengan ibumu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya dan benar-benar mengangkat tubuh Senior Zoro ke atas. Tuan Zoro, yang sedang melatih kemampuan mentalnya, semakin terkejut. Anak ini jelas jauh lebih kuat dariku. Mengapa dia tidak bertengkar denganku? Dia terus memelukku erat. Metode pertarungan aneh macam apa ini? Tepat setelah dia selesai kompres, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di bagian atas kepalanya. Seolah-olah rambut di kepalanya menghilang seketika. Tidak diragukan, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia melihat ke atas. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di dahi. Ternyata rotor helikopter yang berputar cepat sudah sangat dekat. Saat dia mengangkat kepalanya, lapisan dahi dan tengkoraknya terpotong. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Charlie tidak pernah berpikir untuk bertarung dengannya dari awal hingga akhir. Dia akan menggunakan rotor helikopter yang sangat cepat dan tajam ini untuk memenggal kepalanya. Meski kuat, tidak sebanding dengan rotor helikopter ini, dan tubuhnya bukan tandingan Charlie. Pada saat ini, dia hanya bisa menonton daya tanpa Charlie mengangkat dirinya semakin tinggi. Sangat ketakutan, dia menangis di saat-saat terakhir dan berteriak, kamu, pergelangan tanganmu sangat kejam." Detik berikutnya,
mencerminkan langsung terpotong oleh rotor besar. Kepala yang tidak mau itu terlempar setinggi beberapa meter oleh kekuatan besar dari rotor. Beberapa detik kemudian, kepalanya mendarat dengan keras di lantai dengan keras. Senior Zoro tidak pernah membayangkan bahwa setelah berlatih Taoisme selama ratusan tahun, dia akan mati sia-sia. Dia selalu berpikir bahwa sejak dia menjadi biksu, pertarungan antar biksu harus menjadi senjata sihir terbang dan pertunjukan mantra secara acak. Pemandangannya begitu besar sehingga seringkali menggemparkan dan menggemparkan bumi. Lalu abad ini kerja keras lama tidak sia-sia. Namun, Charlie juga seorang biksu, tapi dia tidak memberikan kesempatan untuk bertarung. Dia langsung memberikan one hit kill dengan kombinasi cepat tapi tidak bisa menyelesaikan dan kekuatan bisa menghasilkan keajaiban. Sejak dia memutuskan untuk menyingkirkan Tuan Zoro, Charlie menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan Tuan Zoro di New York. Belum lagi seberapa besar perhatian yang akan ditarik dari pertarungan tersebut. Masih belum diketahui apakah ia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Jika lawannya benar-benar seperti senior Chardon dan ingin memahami istana Niwan lagi, ia tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Charlie memutuskan untuk memanfaatkan keinginan Zhong Yongbo untuk menangkap Raimon dan membuat guillotine yang tidak biasa untuk Zhong Yongbo. Prop yang paling cocok untuk guillotine ini adalah helikopter. Rotor helikopter yang terbuat dari paduan dapat membawa berton-ton atau bahkan puluhan ton gaya angkat ke helikopter. Dan mesin yang menggerakkannya dapat dengan mudah melepaskan ratusan atau bahkan ribuan tenaga kuda. Setelah keduanya digabungkan, sangat mudah untuk memenggal kepala Tuan Zoro. Selama Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda dapat membunuh dengan satu pukulan. Adapun senior Zoro, dia kehilangan pengalamannya. Karena Charlie tiba-tiba menyerangnya dan tidak memberi waktu untuk bereaksi. Dan kekuatannya memang kalah dengan Charlie. Jadi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung selama itu, keseluruhan proses. Pada saat ini, kepalanya telah melebar jauh. Tubuhnya yang tanpa kepala masih gemetar tak terkendali. Dan luka sebesar mulut mangkuk terus-menerus mengeluarkan darah. Charlie tidak ragu-ragu sama sekali dan melemparkan tubuhnya langsung ke kokpit helikopter, membiarkan darahnya menyembur kemana-mana di kokpit. Karena seluruh proses pembunuhan berlangsung terlalu cepat dan saat itu sudah larut malam, mustahil bagi siapapun untuk melihat pemandangan mengerikan itu sekarang. Kematian senior Zoro begitu sederhana sehingga bahkan teror terakhirnya pun tertutupi oleh suara keras baling-baling helikopter. Jadi tak seorang pun di seluruh rumah sakit tahu bahwa pembunuhan baru saja terjadi di atap. Setelah semua ini selesai, Charlie berbalik tanpa tergesa-gesa, mengambil kepala senior Zoro, dan melemparkannya ke kokpit. Kemudian, dia melepas topeng dan jas putihnya, menyeka darah di wajahnya dengan bagian jas putih yang bersih, lalu melemparkan semua benda itu ke dalam kokpit dan mengunci pintu kokpit dengan paksa. Raimon terus menonton dari samping. Meskipun ekspresinya agak ngeri, tapi ternyata Charlie baru saja melihat rencana di lift. Dia tahu bahwa pihak lain adalah master dari masyarakat dinasti Qing, jadi dia juga mengharapkan Charlie akan membunuh. Justru karena dia sudah siap mental, ketika dia menyaksikan seluruh proses pembunuhan Tuan Zoro dengan matanya sendiri, dia masih bisa berdiri dengan tenang di tempatnya. Setelah Charlie menutup pintu kabin, dia berjalan ke kokpit dan berkata kepada Jamie, yang tampak kusam di dalam, semuanya berjalan sesuai rencana. Jamie mengangguk dengan berat. Ya, setelah itu, dia segera mengemudikan helikopter menjauh dari tanah, naik dan meninggalkan rumah sakit. Berkat pelatihan yang cermat dari perkumpulan penghancuran Qing, meskipun tidak mengetahui seni bela diri, Jamie telah menguasai banyak keterampilan sejak kecil. Dia telah lama terbiasa mengoperasikan helikopter seperti mengendarai mobil. Setelah Jamie terbang, Charlie berkata kepada Raimon, "Paman Kole, saya tidak menyangka kejadian si Fang Baozuang akan mengganggu pertemuan perkumpulan penghancuran Qing. Apalagi Victoria sudah dalam perjalanan. Sekarang si Fang Baozuang sudah berhasil diamankan. Dia mengincarnya, dan jika sampai saya gagal membunuh, saya khawatir kamu hanya bisa hidup tanpa menyebut nama." Raimon tersenyum kecil dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah, Tuan Wade. Kemana Anda pergi atau bagaimana Anda hidup, tidak masalah iklim. Selama kamu tidak membiarkan nama buronan dicerca, tidak masalah jika kamu tetap anonim."
Mulai sekarang, saya akan mematuhi pengaturanmu. Charlie mengangguk dan berkata, saya akan mengirim kamu ke Kanada dulu. Lalu dari Kanada, kembali ke Tiongkok, si Fang Baozuan diperkirakan akan mencapai East Cliff dalam beberapa jam. Saat itu, berita kembalinya ke Tiongkok akan diumumkan melalui saluran resmi. Pada saat itu, masalah si Fang Baozuan akan terselesaikan. Saya pikir ada kemungkinan besar mereka tidak akan repot-repot memburu kamu. Selama kamu tidak muncul, mereka mungkin tidak akan mencari. Oke, Raymond jelas jauh lebih santai setelah mendengar ini, dan menghela napas. Selama si Fang Baozuan dapat kembali ke Tiongkok, saya bisa mati dengan damai. Charlie berkata, saya akan mengatur agar Anda menetap di Aurus Hill dulu. Saya juga punya beberapa koneksi di Aurus Hill. Saya akan menempatkan kamu di tempat yang paling aman. Raymond menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Wade. Pada saat ini, helikopter lain terbang mendekat dari kenyamanan. Helikopter ini adalah milik Steve Rothschild. Sebelumnya, Charlie menaiki helikopter ini untuk mengirim Janus dan si Fang Baozuan ke Kanada. Dan kali ini, Charlie akan naik helikopter ini dan terbang ke Kanada bersama Raymond. Steve Rothschild sedang duduk di kabin saat ini. Setelah helikopter mendarat dengan mulus di atap, dia segera membuka pintu, melompat keluar dari kabin. Dia mendatangi Charlie dengan rajin, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, silakan. Charlie mengangguk, mengulurkan tangan, menghadap Raymond ke samping, dan berkata, kami pasti memperkenalkan Tuan Cole. Sata tidak perlu memperkenalkan lagi, kan? Steve tersenyum canggung, dan berkata dengan cepat, kami saling kenal. Tentu saja kami saling kenal. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat dan sopan berkata kepada Raymond, Tuan Cole, silakan. Raymond mengangguk sedikit dan berterima kasih. Mereka sepertinya segera naik ke helikopter tanpa menunda lagi. Helikopter itu naik dengan cepat dan terbang cepat menuju Kanada. Di dalam kabin, Charlie bertanya kepada Steve, apakah orang tua Anda setuju dengan perjalanan Anda ke Kanada kali ini? Steve menjawab, tidak keberatan. Tentu saja tidak keberatan. Kemarin, kami diundang untuk menghadiri makan malam pribadi dengan Ratu Helena. Ratu Helena juga menyatakan niatnya untuk lebih bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Seperti yang Anda duga, hal pertama yang dipikirkan ayah saya adalah saya. Dia berharap saya akan tiba di Kanada pagi ini. Mari kita bertemu dan bersinggungan dengan Ratu Helena. Charlie meminta Jamie untuk mengatur jet pribadi untuk terbang ke Tiongkok, terutama untuk menipu orang lain dan mengeluarkan secepatnya untuk membingungkan Victoria. Namun, rute keluar yang dia rencanakan untuk Raymond sebenarnya adalah mengikuti Steve untuk menemui Helena terlebih dahulu. Biarkan Raymond mengikuti pesawat khusus Helena ke Eropa Utara. Sebagai Ratu Eropa Utara, Helena memiliki hak intelijen dan dapat dengan mudah membawa Raymond keluar dari Kanada. Itu sebabnya dia meminta Helena untuk membantu mengirimkan pesan persahabatan dan memberi Howard alasan untuk segera ke Kanada. Sehingga dia dan Raymond bisa membawa helikopternya ke Kanada. Menggunakan Jamie berarti membangun jalan papan secara terbuka, tetapi menggunakan Steve berarti melintasi cencang secara diam-diam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.